Salam jumpa dengan saya Ibu Firin dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 8 SMP. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Sehat, semangat, dan luar biasa ya. Kita harus tetap semangat walaupun kita pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku, kita akan memasuki pembahasan untuk bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kali ini kita akan berfokus pada pembahasan pertama, yaitu tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran ini? Ada 3 hal. Yang pertama, setelah pembelajaran diharapkan kalian bisa memahami kedudukan pembukaan UUD NRI 1945. Yang kedua, kalian diharapkan juga memahami makna yang terkandung di dalam pembukaan UUD NRI 1945. Dan yang terakhir, setelah memahami, diharapkan kalian bisa mengimplementasikan atau mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan memulai, tetapi sebelumnya untuk menumbuhkan semangat, mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku agar kita semakin tumbuh kesadaran cinta terhadap tanah air. Kita nyanyikan bersama ya. Ya, bagaimana perasaan kalian menyanyikan lagu ini? Ibu berharap dengan menyanyikan lagu ini akan semakin menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kalian dan tidak lupa bahwa kalian adalah bagian dari negara Indonesia yang sudah membesarkan kita. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, yang pertama kalian silahkan menyiapkan buku-buku yang diperlukan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada bagian pembukaan. Yang kedua adalah buku paket PPKN kelas 8. Kalian lebih berfokus mulai dari halaman 28. Yang ketiga, kalian siapkan buku penunjang modul dari Bu Firin. Kalian siapkan fokusnya pada halaman 18 dan 19. Sedangkan yang berikutnya kalian siapkan alat tulisnya, termasuk buku catatan. Nah, baik, apakah kalian ingat yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Ya, benar, kita mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, untuk masuk ke materi bagian ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mengingat apa yang telah kita pelajari dulu di kelas 7 dan juga untuk membantu kalian berfokus masuk ke materi ini. Sudah siap? Oke, Ibu akan mulai dari pertanyaan pertama. Kalau dulu kita mempelajari Pancasila itu sebagai dasar negara, pertanyaan yang sekarang adalah apa hukum dasar di Indonesia? Ya, jawabannya adalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaan kedua, UUD 1945 itu kapan disahkan sebagai hukum dasar? Ya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Apakah kalian menjawabnya benar? Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Siapa atau lembaga apa yang memproses pembuatan atau penyusunan UUD NRI 1945? Ini dia jawabannya, yaitu BPUPKI. Kalian benar jawabannya? Pertanyaan yang keempat, UUD 45 yang dibuat oleh BPUPKI itu memiliki sistematika. Ada 3 bagian besar. Apa saja itu? Ya, ini jawabannya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua batang tubuh, dan yang ketiga adalah penjelasan. Dan pertanyaan terakhir yang kelima, ada berapa alinea bagian pembukaan UUD NRI 1945? Ini dia jawabannya, yaitu 4 alinea. Baik anak-anak, apakah kalian juga menjawab dengan benar? Nanti jawabannya dikirimkan melalui Classroom ya. Baik, sekarang kita akan mulai memasuki pembelajaran kita. Kita akan berfokus untuk pembukaan UUD NRI 1945. Silahkan dibuka pada bagian pembukaan UUD NRI dari buku kalian. Anak-anakku yang Ibu banggakan, tadi pada bagian awal Ibu sudah menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar Indonesia yang mendasari semua hukum di Indonesia. Terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Kali ini kita akan berfokus pada pembukaan UUD NRI 1945. Pembukaan UUD NRI 1945 kedudukannya lebih tinggi daripada batang tubuh yang berisi pasal-pasal. Maka pembukaan ini disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Dalam bahasa Belanda sering disebut dengan Staatsfundamental Norm, pokok kaidah negara yang paling mendasar. Mengapa bisa disebut demikian? Ini ada keterkaitan dengan proklamasi. Kalian masih ingat bunyi proklamasi yang dikumandangkan setiap tanggal 17 Agustus? Mari kita ingat ya. Kita coba menyebutkannya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, lalu apa kaitannya antara pembukaan UUD NRI 1945 dengan proklamasi tadi? Nah, hubungannya erat sekali. Mari kita lihat isi dari proklamasi 17 Agustus tahun 45 terlebih dahulu. Di situ ada 2 bagian. Bagian pertama, di situ ada pernyataan Indonesia merdeka. Lalu bagian yang kedua adalah apa yang harus diperbuat setelah kemerdekaan.
Itu dua pokok dari isi proklamasi 17 Agustus tahun 45. Lalu sekarang bagaimana dengan pembukaan UUD NRI? Nah, dalam pembukaan UUD NRI pada alinea kedua, tadi terdiri atas 4 alinea ya. Pada alinea kedua itu di situ berisi tentang alasan mengapa kita berjuang, yaitu untuk meraih kemerdekaan. Sedangkan alinea yang ketiga di situ dinyatakan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Dan alinea yang keempat ada tujuan negara yang di situ mencerminkan apa yang akan dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah merdeka. Maka dari sini bisa kita simpulkan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 dengan pembukaan UUD NRI 1945 ini sangat terkait. Nah, karena ini menyangkut tentang sumber hukum di Indonesia merdeka, maka kemudian pembukaan UUD NRI ini merupakan kaidah negara yang fundamental, yang sangat mendasar. Hal ini mengapa disebut dengan kaidah yang mendasar? Karena pembukaan ini memenuhi beberapa syarat ketentuan. Ada 3 hal. Yang pertama, pembukaan ini memenuhi syarat historis. Historis artinya syarat kesejarahan. Apa itu syarat historis? Yaitu UUD 1945, terutama pembukaan ini dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat Indonesia yang pada saat itu sebagai BPU PKI. Ini syarat historis. Lalu yang kedua, pembukaan UUD NRI 1945 memenuhi syarat isi, yaitu di dalam pembukaan itu memuat falsafah negara, yaitu Pancasila. Itu ada di alinea keempat. Dan juga memuat politik negara Indonesia. Apa politik itu? Yaitu demokrasi, kedaulatan rakyat. Ini juga ada di alinea keempat. Dan juga masih syarat isi, yaitu memuat tujuan negara Indonesia, yang juga ada di alinea keempat. Lalu syarat yang ketiga yang dipenuhi oleh pembukaan UUD NRI ini adalah dengan pembukaan ini kemudian memunculkan penetapan UUD 1945, terutama pada bagian pasal-pasalnya. Masih berbicara tentang pembukaan UUD NRI 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan UUD NRI ini, kalau nanti kalian bisa membaca dengan seksama, kalian akan menemukan beberapa hal pokok dan itu sifatnya penting. Apa saja itu? Ada beberapa. Yang pertama, di dalam pembukaan UUD NRI 1945 itu memuat pernyataan kemerdekaan. Ini adalah hal yang paling penting. Karena dengan kemerdekaan itu artinya kita bisa menentukan nasib negara kita sendiri, bisa memberlakukan hukum yang dibuat oleh negara sendiri. Yang kedua, di dalam pembukaan UUD NRI juga memuat falsafah atau dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam alinea keempat tentu kalian sering mendengar ketika upacara-upacara itu yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan, serta hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Itu Pancasila, falsafah negara. Hal yang penting ada. Yang ketiga, yaitu di dalam pembukaan UUD NRI ini juga memuat cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia. Apa itu? Ada 4 tujuannya, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu disebut sebagai cita-cita bangsa Indonesia atau tujuan negara, atau juga dikenal dengan tujuan nasional. Itu ada di dalam pembukaan. Maka begitu penting pembukaan ini. Kemudian yang keempat, di dalam pembukaan UUD NRI juga memuat politik negara Indonesia. Tadi di bagian awal sudah Bu Firin sampaikan apa politik negara di Indonesia, yaitu negara kita adalah negara demokrasi, kedaulatan rakyat. Di dalam pembukaan itu juga memuat yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, maka bagian yang keempat yang penting adalah politik negara, itu ada di dalam pembukaan. Yang kelima adalah adanya pernyataan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ini penting karena memang yang namanya kemerdekaan, kebebasan itu adalah hak asasi semua manusia yang ada di seluruh bangsa ini. Nah, kemudian yang keenam adalah yang penting, di situ ada pokok-pokok pikiran pembukaan. Di dalam pembukaan UUD NRI terdapat 4 pokok pikiran, yaitu pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kerakyatan, dan pokok pikiran kemanusiaan dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 4 pokok pikiran ini secara detail akan kita pelajari besok kalau kalian sudah naik di kelas 9, karena materinya ada di kelas 9. Nah, anak-anakku semuanya, dengan tadi yang sudah Bu Firin sampaikan, kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat begitu banyak hal penting yang mendasari berdirinya negara ini dan untuk kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, kalau kalian mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh MPR di masa reformasi ini, yaitu mengamandemen Hukum Dasar UUD 1945, pada bagian pembukaan tidak dilakukan amandemen atau perubahan. Sekali lagi Bu Firin katakan, MPR tidak melakukan perubahan atau amandemen pada pembukaan UUD NRI 1945. Mengapa? Ya tadi, karena di dalam pembukaan UUD NRI ini memuat begitu banyak hal penting dalam berdirinya negara Republik Indonesia ini. Maka kedudukan pembukaan UUD NRI 1945 adalah sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Baik anak-anakku, setelah kita mempelajari bagian pertama tentang kedudukan pembukaan UUD NRI 1945, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu makna pembukaan UUD 1945. Kita akan menyimak alinea demi alinea. Ada 4 alinea, maka sekarang silahkan kalian buka pembukaan UUD NRI 1945 dari buku kalian masing-masing. Kita akan membaca satu persatu. Kita akan mulai dari alinea pertama. Teman kalian akan membantu memandu untuk membaca. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ada dua hal penting makna yang ada di dalam alinea pertama. Yang pertama yaitu memuat dalil objektif. Apa maksudnya dalil objektif ini? Yaitu ada pernyataan yang ini sebenarnya diakui oleh seluruh bangsa. Yaitu tadi disebutkan secara eksplisit bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini merupakan dalil objektif karena semua negara menyetujui ini. Semua negara mengakui bahwa yang namanya penjajahan itu memang harus dihapuskan karena alasan tadi, dalil objektif. Makna yang kedua mengandung dalil subjektif. Subjektif itu berarti hanya berpihak pada salah satu. Nah, dalil subjektifnya subjektif terhadap siapa? Yaitu bangsa Indonesia. Nah, ini tersirat secara implisit ada di dalamnya. Memang tidak ada kata-kata yang atau kalimat yang jelas menyatakan itu. Bahwa sebenarnya dengan kata-kata ini bangsa Indonesia mau bicara pada dunia bahwa aku juga nggak setuju dengan penjajahan dan aku ingin penjajahan ini dihapuskan. Aku ingin merdeka. Jadi itu yang dimaksud dengan dalil subjektif, bahwa bangsa Indonesia itu sebenarnya ada keinginan untuk menyampaikan kalimat ini kepada dunia bahwa itu adalah mewakili dirinya yang ingin menghapuskan penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sekarang kita akan masuk pada alinea kedua. Mari kita bersama-sama membaca kembali yang akan dipandu oleh teman kalian. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna alinea kedua ada beberapa hal. Yang pertama, alasan perjuangan bangsa Indonesia itu ada di alinea yang kedua. Lalu yang kedua, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai puncaknya. Dan yang ketiga, momentum yang penting ini ingin dicapai dengan pernyataan kemerdekaan. Lalu yang keempat, kemerdekaan yang nantinya dicapai ini akan diisi dengan bersatu, adil, dan makmur. Sekarang kita masuk pada alinea ketiga. Kembali kita akan membaca isinya yang akan dipandu oleh teman kalian. Alinea 3. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maknanya adalah pernyataan Indonesia merdeka. Dan kini kita sampai pada alinea yang keempat, yang terakhir. Ini yang paling panjang, kita baca bersama-sama bersama teman kalian. Alinea 4. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita mencoba memahami makna di dalamnya. Ada banyak hal ya. Yang pertama yaitu apa? Memuat tujuan bangsa Indonesia atau yang dikenal dengan tujuan nasional yang jumlahnya 4 yang tadi sudah Bu Birin sampaikan di bagian awal. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu makna yang pertama. Lalu makna yang kedua adalah memuat dasar dan falsafah negara, yaitu Pancasila, yang tadi juga sudah Bu Firin sampaikan di bagian awal, yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian masih pada alinea keempat, makna yang ketiga adalah memuat di ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Lalu yang keempat yaitu memuat bentuk negara. Tadi dinyatakan bahwa di situ ada kesatuan, negara kesatuan yang berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Nah, itu beberapa makna yang ada pada alinea keempat. Nah, anak-anakku, setelah kita mempelajari pembukaan UUD 1945, sebelum kita masuk pada kesimpulan, yuk kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu agar tidak jenuh. Yuk semuanya berdiri. Oke, kita akan bermain tepuk ya. Karena alinianya ada 4, maka nanti tepuknya juga ada 4 ya. Tepuk 1 seperti ini. Tepuk 2, hey. Tepuk 3, ha. Lalu tepuk 4, hai. Ya, ulangi ya. Tepuk 1, tepuk 2, hey. Tepuk 3, ha. Tepuk 4, hai. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan pada kalian tepuk berapa kalian yang harus melakukan ya. Oke, siap-siap ya. Tepuk 1, tepuk 4, hai. Tepuk 2, hai. Tepuk 3, ha. Tepuk 4, hai. Tepuk 1. Oke, cukup ya. Bagaimana anak-anakku setelah kita ice breaking? Lumayan ya untuk menambah semangat kita agar tidak bosan. Nah, kita sampai pada penghujung dari pembelajaran ini. Bagaimana kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini? Ada 2 hal ya yang tadi sudah kita pelajari, yaitu kedudukan pembukaan UUD NRI 1945. Kedudukannya sebagai apa? Yaitu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Lalu yang kedua, tadi kita sudah memahami makna alinea demi alinea dari pembukaan UUD NRI 1945. Yang pasti, makna yang dalam ada dalam setiap alinea. Oleh karena itu, pembukaan UUD NRI ini kedudukannya lebih tinggi daripada pasal-pasal dan sangat terkait dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan waktu itu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Cukup menyenangkan?
bisa paham ya. Harapan Ibu ini bisa kalian pahami dengan baik walaupun kita dalam pembelajaran daring. Nah, pada bagian akhir Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas untuk memenuhi penilaian pengetahuan, dan yang kedua adalah tugas untuk memenuhi nilai keterampilan. Dan nanti yang ketiga adalah nilai sikap kalian. Nilai pengetahuan ini dengan cara kalian mengerjakan pertanyaan dalam kuisis yang sudah Ibu masukkan di dalam classroom kodenya. Kalian bisa membuka pada jam yang sudah Ibu tentukan di classroom. Kemudian untuk keterampilan, nilai keterampilan diperoleh dengan cara kalian membuat semacam mind mapping atau peta konsep yang isinya tentang makna alinea 1, alinea 2, alinea 3, dan alinea 4. Nanti contoh bentuknya akan Ibu tayangkan setelah yang berikut ini. Nah, kalau kalian sudah selesai membuat peta konsep atau mind mapping ini, kalian silahkan upload di mana terserah kalian, pilih salah satu, bisa melalui Instagram kalian, bisa melalui Facebook atau media sosial lainnya. Nah, untuk membuktikannya, kalian silahkan screenshot dari tayangan yang sudah kalian buat itu, kemudian dari screenshot itu atau foto yang kalian berikan itu, kalian upload ke dalam tugas di classroom yang template-nya sudah Bu Firin siapkan. Sedangkan penilaian sikap, Ibu akan nilai dari ketepatan kalian mengumpulkan tugas dan respon-respon yang kalian berikan dalam Ibu memberikan tugas kepada kalian, baik melalui classroom maupun melalui Meet. Baik anak-anakku, dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu tentang kedudukan dan makna pembukaan UUD NRI 1945. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi dari UUD NRI 1945. Maka sebelum pembelajaran minggu depan, tolong kalian menyiapkan dengan membaca literasi dari buku-buku yang ada, baik buku PPKN penunjang dari Ibu Firin maupun dari negara, yaitu buku paket. Dan kalian juga boleh membuka dari internet untuk menambah wawasan kalian. Baik, setelah ini silahkan kalian kerjakan tugas. Kemudian kalian boleh membaca dari literasi yang sudah Ibu sampaikan tadi untuk memperdalam pemahaman kalian. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan kalian WA Ibu Firin. Demikian, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan menyenangkan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.